Mau siapapun bersama Pak Prabowo nantinya, kita full force buat Pak Prabowo. Oh enggak ada syarat seperti waktu dukung Anies. Oh enggak dong, Kan harus waktu dari dukung Anies cawapres. nggak ada syarat bang. Anies yang minta, jangan lupa ada suratnya bang, itu Anies yang minta, bukan kita yang minta loh. 17 September kita kan diundang ke Hambalang. Terus kita sampaikan, Pak Prabowo, kami akan deklarasikan secara resmi. Oke. Tanggal 21 September, beda 4 hari ya. Ya. Mas Ahy yang menyampaikan secara langsung arahannya, kita deklarasi Prabowo, kita dukung penuh Prabowo. Kan tidak ada dusta nih di antara kita nih. Hubungan dengan partai koalisi pendukung Anies hari ini? Oh ya baik aja. Mas Ahy nggak pernah ketemu Anies lagi. Ya untuk apa? Nggak tahu. Lalu kemarin pada saat mendukung si mantan, kan luar biasa nih pergerakannya sampai ke akar rumput. Sama bang. Sekarang sampai ke akar rumput. Bagi kita capres Pak Prabowo dan tegas bagi kami ini luar biasa. Kita harus full force. Dan udah mulai banyak serangan. Pak SBY begini. Ya wajar kami tahu. Soalnya takut. Kalau Pak SBY sudah turun bersama Pak Prabowo dengan semua anggota Kim ini, ya, insya Allah Pak Prabowo bisa menang. Artinya Demokrat solid kompak dukung Prabowo. Solid kompak gitu dukung. Beberapa hari yang lalu Pak SBY bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Bogor. Banyak hal yang sepertinya dibicarakan oleh Pak SBY dan Presiden Jokowi. Nah, apa yang dibicarakan kita perlu tahu nih, karena beberapa hal yang mengatakan bahwa Demokrat ditawari untuk masuk dalam kabinet, dengan ditawari untuk menjadi posisi menteri. Nah, malam ini kita kedatangan atau mengundang tamu seorang anak muda, tokoh muda dari Partai Demokrat, ya, yaitu Bung Zaki yang biasa kita undang udah beberapa kali di podcast. Selamat datang, Bung Zaki. Ya, makasih Bang Hiro udah diundang lagi nih. Ini seru nih soalnya. Terlalu sering kita undang. Nggak apa-apa, ini saya senang karena emang saya sukanya minum teh tarik. Oh gitu ya. Iya kan. Kalau itu malah katos tempat ya. Malah katos sudah pas kan gitu. Udah kan. Sekalian pesan sponsor. Jadi Zaki, kira-kira apa sih yang dibicarakan Pak SBY dengan Pak Presiden Jokowi di Istana Bogor? Penting betul, rahasia berdua aja setengah jam lebih ya. Bincang-bincang, tentu pasti ngomong tentang banyak hal. Ya. Kira-kira apa, Bung Zaki? Sebenarnya jangan dikira-kira, Bang. Saya sampaikan yang pasti aja. Oke. Karena kalau kira-kira kan terlalu banyak nanti spekulasi. Yang pasti yang kami dapat informasinya dari Pak SBY ya. Kami kan kemarin hari Selasa ada pertemuan. Kebetulan para jubir. Selasa kemarin. Ya kan Senin kan Pak SBY ketemu Pak Jokowi. Ya. Selasa kami ada pertemuan dengan Mas Ahy ketum. Ada rapat konsolidasi. Itu DPP, rapat DPP. Oh enggak, khusus jubir. Oh khusus jubir. Ya, khusus jubir dipanggil oleh Mas Ahy ketum kami. Ya. Nah, di rapat itu juga ada Pak SBY, juga beberapa anggota MTP. Partai. Ya diskusi lah mengenai situasi politik terkini. Nah diantaranya ada juga membahas mengenai pertemuan Pak SBY dan Pak Joko Widodo. Tapi yang pasti gini, memang ini kan mengundang banyak hal spekulasi gitu ya. Apalagi Pak Jokowi kan kita lihat ya. Rahasia gitu. Nah, tapi poin utamanya yang disampaikan oleh Pak SBY adalah bahwa beliau berdua ini sepakat bagaimana pemilu 2024 ini harus tetap bisa terlaksana. Dengan jujur, adil, demokratis dan aman. Nah, jadi jangan sampai lagi ada spekulasi-spekulasi. Ya beliau ingin menanyakan juga Pak SBY kan. Jangan sampai ada spekulasi bahwa seakan-akan pemerintah ada niat, ya kan, pemilu ini nggak jadi, kan ada nih masih ada spekulasi, kan? Ada inilah, ada anggapan seperti itu. Nah, kemudian ada kemudian anggarannya nggak digelontorin, kan kayak gitu. Hanya satu putaran atau apa kan begitu. Nah, ini kita yang ingin jaga betul. Jadi pada saat bertemu ini sebagai presiden sama presiden, presiden RI ke-6 dengan RI ke-7 ya, presiden ke-7 dan ke-6. Jadi membahas itu gitu, bagaimana pemilu ini bisa berjalan dengan baik. Tapi tentu dengan tugas masing-masing. Pak Jokowi kan sebagai presiden, bagaimana beliau memastikan semua aparatnya, memastikan ini netral, demokratis. Kalau kita bicara jujur adil itu jelas harus netral loh ya. Jangan kemudian tidak mempergunakan kekuasaannya berpihak pada. Tetapi bagaimana memastikan kalau ada yang berupaya
menyelewengkan. Ya. Nah, kekuasaannya Ya. beliau sebagai pimpinan tertinggi menegur kan begitu. Ya. Dan membantu memastikan itu tidak terjadi. Nah, itu bagi kami yang menjadi penting. Kenapa? Kan tinggal setahun nih, Bang. Ya. Salah satu kunci kesuksesan seorang presiden seperti yang dialami oleh Pak SBY adalah bagaimana memastikan demokrasi kita ini berjalan dengan baik. Ya. 2 kali pemilihan langsung, alhamdulillah Pak SBY sukses. Oke. Iya kan? Ya. Bagaimana publik melihat kecurangan hampir tidak ada, segala apa, dan beliau juga tidak ada ikut cawe-cawe atau apa gitu Ya. di situ. Tidak berpihak kepada siapapun. Nah, Ya. itu juga kemudian lah harapannya Pak Jokowi sudah selesai sekali di 2019 kemarin. Nah, diharapkan 2024 ini. Ya. Sehingga kalau ini kan dunia internasional nih menyoroti. Ya. Kita sibuk membangun citra baik untuk hal-hal lain, tapi begitu pemilu ini ada apa-apa kan langsung jadi drop lagi. Kalau udah drop lagi gimana publik mau percaya dengan kita? Investasi bagaimana mau masuk? Sedangkan kita butuh nih kan dukungan dari pihak luar juga segala apa. Nah, itu satu hal, Bang. Jadi saya bisa sampaikan yang pasti-pasti aja. Bukan kira-kira nih, Bang. Nah, yang kedua Pak SBY juga menjelaskan mengenai perubahan dan perbaikan. Apa sih maksudnya perubahan dan perbaikan? Kepada Pak Jokowi. Pak Jokowi secara langsung. Gitu loh ya kan. Jadi Pak SBY menjelaskan perubahan itu maksudnya apa? Loh, apa yang baik dari pemerintahan dan presiden-presiden. Nah, ini jamak, Bang. Tidak tunggal ya. Jadi tidak merujuk spesifik ke Pak Jokowi. Tetapi kepada seluruh pemerintahan sebelum ini. Ini persis yang diomongin Pak SBY ya? Benar. Pak SBY soal presiden-presiden itu persis. Persis. Pemerintahan sebelumnya, apa yang baik itu kita pertahankan. Karena pembangunan itu pasti berkesinambungan. Nggak mungkin bumi hangus nih. Nggak mungkin yang satu membangun dari nol. Pasti ada karya dan jasa dari sebelumnya. Dan Bung Karno, Pak Harto, Habibie, Gus Dur, Bu Mega, Pak SBY. Gitu. Nah, tetapi Pak SBY kan juga menegaskan gitu di situ kepada Pak Jokowi, Pak Presiden ke-7, ya kan? Bahwa kita tahu semua presiden, pemerintah pasti berupaya yang terbaik sesuai dengan kemampuan. Ada yang situasi saat itu kan begitu. Tapi kita juga tahu bahwa pasti ada yang belum optimal. Pasti ada yang kurang baik. Dan itu sunatullah lah. Tidak bisa sempurna. Benar. Nah, karena itulah tetap diperlukan namanya perubahan dan perbaikan dari hal yang kurang baik, kurang optimal itu oleh pemerintahan selanjutnya. Kata Pak SBY juga akan menegaskan, loh sama Pak Jokowi kan juga memperbaiki apa yang kurang dari saya. Apa yang bagus dari saya kan Pak Jokowi juga lanjutkan. Sehingga beliau bisa lebih kencang larinya. Karena sudah ada fondasi dari saya. Di sisi yang lain ada yang kurang juga dari saya. Diperbaiki di era Pak Jokowi. Ya nggak apa-apa, emang harus seperti itu. Nah, inilah yang saya bisa respon sampaikan. Pak Jokowi? Oh, sangat positif. Ini beliau menyambutnya sangat positif. Oh begitu. Kan dipikirnya kan bahwa kan seakan-akan framingnya adalah bumi hangus gitu kan. Mulai dari nol atau bahkan ada merubah kebijakan pemerintahan sebelumnya. Ya gitu. Full total semua diubah. Padahal sebenarnya yang bagus ya kita lanjutkan. Yang kita rasa kurang pas ya kita revisi, kita perbaiki. Ya itu biasa dong namanya kan. Nggak mungkin lah yang nggak bagus kita nggak perbaiki. Kan begitu, itu sederhananya begitu. Sehingga Pak Jokowi juga merasa oh begitu ya gitu. Karena kan sampai ada framing kan. Dan ini kan bukan hanya Pak SBY sampaikan pertama kali Pak Jokowi. Karena kita nih baru ini bicara itu enggak. Kalau dicermati Mas Ahaye dalam berbagai kesempatan, pidato politiknya, beberapa kali silakan bisa terbuka nih berbagai TV media massa kan merekam itu. Jelas kok ini sama persis yang disampaikan Mas Ahaye bulan Juli tahun ini maupun bulan September 2022 gitu loh. Maupun sebelum-sebelumnya. Itu yang disampaikan Pak SBY kepada Jokowi. Benar. Bukan karena Demokrat ditawari jadi menteri. Kemudian ngomong begini, karena atau sebelum ditawari jadi menteri. Kalau saya, ya kan, saya kan nggak ada di lokasi. Jadi saya nggak dengar itu. Saya nggak dengar. Kira-kira nih. Kalau dari saya, maksudnya gini, niat itu bukan karena ditawari kursi menteri. Artinya ditawari tidak ditawari, konsep perbaikan dan perubahan itu seperti itu yang diinginkan oleh Demokrat kan begitu. Benar. Nah, perubahan dan perbaikan ini rencana kami kan di 2024 sampai dengan 2029. Nah, inilah kemudian mengapa kami mendukung Pak Prabowo. Jadi kita kembali nih, ini agak geser dikit ya. Gitu. Nah, di Pak Prabowo ini kenapa kami memilih beliau? Ya karena tadi ternyata punya ide dan gagasan yang serupa nih dalam membangun negeri. Kita sampaikan Pak, titipan kami, 2 harapan kami ke Bapak. Apa yang udah baik dari sebelum-sebelumnya dilanjutkan. Tapi Pak, kalau ada yang kurang bagus, kurang optimal, kurang baik, kita perbaiki Pak. Ya, agar rakyat mendapatkan manfaat yang lebih banyak dari pemerintahan kita nantinya kalau Bapak menang.
kalau kita menang Pak. Itu yang disampaikan dari Mas Ahaye, nyampe langsung ke Prabowo. Pak Prabowo dan Pak. Oh iya, saya juga sama ini melakukan perubahan dan perbaikan, dibilang. Di Kementerian Pertahanan misalnya kan banyak nih perbaikan-perbaikan yang saya lakukan, dia bilang. Nah ini kan juga sama Bang. Emang hanya bedanya skup saya masih di Kementerian Pertahanan gitu. Bukan? Iya kan? Sama nggak misalnya perbaikan dan perubahan itu ditawarkan ke Anies, yang diisi kepalanya Anies sama Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu kira-kira sama nggak? Masalah maksudnya itu gini, kan konsep perubahan itu kan ditawarkan oleh Demokrat. Ya. Dalam pidatonya Ketua Umum. Ya. Kemudian Ketua Majelis Tinggi juga menyampaikan, lebih kurang seperti itulah. Ya. Tidak ada itu menjadi antitesa dari Pak Jokowi. Nah, yang disampaikan oleh Pak SBY dan Mas Ahaye kan ke Pak Prabowo, ke Pak Jokowi itu sama nggak disampaikan dengan konsepnya ke Anies? Sama. Atau waktu dulu antitesa? Sama. Kita sampaikan sama. Dan ini kan ada jejak digitalnya semua. Bisa dicek kan bagaimana pidatonya Ahaye. Dan Ahaye kan nggak sekali aja. Ahaye ini kan salah satu contoh bagaimana politisi bisa mengartikulasikan gagasannya dengan baik dan menyampaikannya kepada publik. Sehingga publik bisa mengetes. Oke, ini pemikiran dia ya, gitu. Nah, ini kan bagaimanapun kan perlu nih suara pemimpin menyampaikan gagasan-gagasannya. Jangan di belakang meja nggak ada. Kan pemimpin itu gagasan yang dilihat. Benar. Dan Mas Ahaye punya itu. Dan dia menyampaikan itu. Dan itu silakan publik bisa lihat. Konsistensinya seperti itu sama. Nah begitu juga dengan Mas Anies. Ya kan, aduh saya nyebutnya agak enak nih. Si mantan lah kita bilang, ya kan. Nah, kemudian, tapi mohon maaf, kali ini di Pak Prabowo kami melihat justru lebih tegas. Bukan karena sudah gabung. Enggak. To the point aja menyampaikan. Kalau dulu kita bingung, udah kita harus begini, ini. Semacam kayak ada mental block gitu loh. Kok kenceng dong? Kita kan sampaikan dong, kan begitu. Gagasan kan perlu sampaikan ke publik ya. Sampaikan. Coba saya mau lihat, kita kritisi lah. Dalam proses tahun terakhir misalnya. Seberapa sering menyampaikan gagasan. Dan mengkritisi, misalnya kata pemerintah. Lebih sering daripada Anies ya? Nah, saya nggak mau bicara, itu abang yang ngomong loh gitu. Ya kan, sederhananya begitu. Tetapi kan publik lebih banyak menyoroti itu. Meskipun tetap kami sampaikan selalu di awal, Mas Ahaye selalu di pembukaan pidatonya, di pembukaan sambutannya, apapun pada saat membahas perubahan dan perbaikan. Apa yang baik, kita lanjutkan. Nah, selalu itu, silakan dicek. Nggak pernah itu berubah. Sama kayak misalnya abang nanya saya reshuffle kan? Bang, reshuffle jawaban saya sama nih bang. Abang mau ngecek dari kapan tahun pun. Reshuffle itu dua hal bang. Satu itu hak prerogatif presiden yang dijamin oleh konstitusi. Jadi sepenuhnya presiden mau hari ini ada reshuffle, mau nggak ada reshuffle, haknya beliau. Ya kan, kita nggak bisa otak-atik. Nah, kami menghormati Demokrat, menghormati itu. Kan? Kami dulu di luar pemerintahan, ya kan, berseberangan. Saat ini kan kami masih di luar pemerintahan juga kan begitu. Nah, jadi sehingga kan posisinya, tapi kan emosinya udah nggak lagi. Emosinya udah nggak emosi, udah move on. Nggak emosi lagi. Nanti kok emosi nggak boleh katanya. Nah, sekarang udah berteman. Walaupun belum masuk. Bukan berteman kan Pak. Berteman tuh dari dulu berteman. Berteman. Namanya pertarungan gagasan kan sah-sah saja. Ya enggak? Kiri, kanan, tengah kan kalau kita di kampus dulu kan itu namanya berkelahi pikiran. Dan biasa itu. Dan ini kan justru bagus mempertajam pemahaman kita satu sama lain kan. Gitu. Nah, kalau kami melihatnya begini bang. Apa yang terjadi situasi saat ini itu hak. Jadi kita dukung penuh hak beliau. Beliau bilang enggak, ini udah menterinya udah bagus kok. Saya mau pertahankan, silakan. Mau publik bilang enggak, ini ganti. Ya silakan aja, ini hak beliau. Kenapa? Yang bertanggung jawab pemerintahan ini kan presiden. Bang, bukan menteri. Tidak ada visi misi menteri. Ya kan beliau sendiri yang mengingatkan kan. Yang kedua kebutuhan bang. Kebutuhan. Apakah presiden merasa aduh ini setahun terakhir nih saya pengen ada perbaikan nih. Kayaknya yang ini nggak optimal nih gitu. Dan beliau merasa ini yang lebih pas. Silakan kan gitu. Ini kan kebutuhan beliau. Tapi kalau beliau merasa dengan squad yang saat ini ada udah sangat baik lah. Udah cukup ini. Dia bilang kan nggak perlu lah ada reshuffle. Nah ini kan juga menjadi presiden. Jadi saya juga kadang sering ditanya. Jadi gimana perasaan Demokrat kok ditanya ditawarkan menteri katanya atau masuk kabinet? Perasaannya bagaimana? Senang nggak? Nah ini bukan masalah perasaan sih bilang. Ini masalah hak presiden. Sekarang ini. Kalau menurut Zaki, Mas Ahaye itu pada posisi menteri apa cocoknya? Kalau menurut saya, itu tergantung presidennya. Oh iya dong.
Kan presiden ya yang lebih memahami oh ini situasi big picture-nya kan. Kami ini kan katakanlah kami di luar. Ya. Oke, ada hal yang kami lihat secara output menurut kami nggak pas. Kita kritisi, kita kasih masukan. Tetapi kan dalam proses input, ya kan, di dalam manajemen ini, yang salah siapa? Bisa menterinya, bisa waktu eksekusi di bawah kan begitu. Atau yang briefnya yang salah kan? Atau koordinasi lintas menteri. Kan kami kan tidak sepenuhnya memahami itu. Yang memahaminya kan yang di dalam. Kan Zaki orang dekatnya ketua umum. Ya. Kira-kira menurut Zaki nih yang pantas nih ketua umum gua nih posisinya Menpora nih. Ini menarik. Atau Menteri Pertanian atau apa? Ini kok pertanyaannya Menpora atau Menteri Pertanian? Ini udah menjurus nih. Bang, harusnya sekalian Menteri Desa gitu. Kan ini aduh. Nanti yang disebut-sebut nggak, saya takut nih. Kalau Bang Iri udah nyebut-nyebut ini. Saya takut yang menterinya jadi deg-degan. Informasi A1 nih katanya. Waduh. Ini kan. Kira-kira gimana nih? Ketua umum jadinya apa? Kalau saya ngelihatnya begini, Bang. Ini pas banget nih, 5 Oktober. Hari ulang tahun TNI. Mas saya baru posting kan. Saya selamanya adalah prajurit. Patriot, ya kan? Akan selalu berkorban dan mengabdi untuk bangsa dan negara ini jika dibutuhkan. Berarti apa? Dimanapun saya ditempatkan dan dipercaya, saya akan bersedia, kan sederhananya begitu. Jadi termasuk Pak Prabowo, nggak ada tuh bicara saya nanti mau ini ya, nggak ada Bang. Apa gagasan Pak Prabowo? Visinya apa? Rencana kayak apa untuk Indonesia ke depan? Itu yang kita diskusikan. Oke Pak, sejalan nih kita ternyata. Habis itu bicara harapan. Harapan kami begini Pak, karena konstituen kami, masyarakat yang datang ke kami menitipkan pesan-pesan ini. Gimana Pak? Oke, nggak ada bicara. Pak Prabowo, saya menteri ini ya. Nggak, maksud saya ini. Jadi gini. waktu Pak SB ketemu Jokowi, tawaran jadi menteri itu disampaikan oleh Pak SB ada. Oh, saya nggak ditanya. Bukan. Waktu dalam pertemuan para jubir, itu kan berkembang di luar, ya bahwa Pak Jokowi menawarkan kepada Pak SB itu menyampaikan kepada teman-teman Demokrat siapa yang jadi banyak informasi katanya berseliweran kalau ada penawaran menteri ke Demokrat, ya kan? Dan itu Jokowi yang minta loh pada Pak SBY untuk menyampaikan. Itu informasinya yang beredar ya. Begitu, Tapi belum pernah ada Demokrat bilang kan. Pak SBY ngomong nggak? Nah, Pak SBY di pertemuan itu menyampaikan, di pertemuan dengan para jubir ini menyampaikan ada 2 hal. Pertama, fokus Pilpres pemenangan Prabowo. Kalau itu normatif lah itu. Oh, nggak normatif Bang. Lah, kan udah dukung Prabowo harus full dong. Oh, ini penting. Ada tambahannya. Mau siapapun bersama Pak Prabowo nantinya, kita full force buat Pak Prabowo. Oh, enggak ada syarat seperti waktu dukung Anies. Oh, enggak dong. Kan harus dukung Anies enggak ada syarat, Bang. Anies yang minta. Jangan lupa ada suratnya, Bang. Itu Anies yang minta, bukan kita yang minta loh. Surat minta jadi cawapres itu. Iya, bukan kita minta. Anies yang minta. Mas Ahaye loh, dengan surat, dengan ucapan, melamar ketemu Pak SBY. Aduh jadi ngulas-ngulas masa lalu misalnya kan. Dengan Pak SBY, dengan Pak Prabowo enggak ada syarat. Dengan Pak Prabowo bukan hanya syarat. Pak Prabowo memang tidak ada meminta masalah posisi. Tapi yang kedua juga kami sampaikan dari awal, kami percaya kepada Pak Prabowo siapapun wakilnya. Yang penting karena kami tahu Pak Prabowo pasti ingin menang kan. Iya. Tapi kalau butuh masukan, kami siap memberi masukan. Yang pasti siapapun kami siap berjuang bersama. Mau maksudnya dengan siapapun itu bukan hanya konteks cawapres. Mau partai ini, koalisi ini mau ada berapapun partainya, kita tetap akan bersama Pak Prabowo sebagai capres. Selama beliau juga berkomitmennya sama kepada kami. Nggak ada syarat minta menteri apa gitu. Menteri Pertahanan. Oh, nggak ada. Kita bicara visi, misi, gagasan, kita lihat bahwa buat rakyat oke. Dan Pak Prabowo menurut kami kan ada 3 hal menurut Mas Ahaye. Visioner, patriotik, dan pemersatu. Dan kita kok lihat Pak Prabowo ya sekarang sudah jauh lah beliau ini. Kami melihatnya begini nih. Bagaimana beliau bisa memposisikan dirinya dengan sangat baik. Bagi kami beliau punya adab dan karakter yang patut menjadi contoh sebagai seorang pemimpin. Bagaimana ketika kami datang sangat disambut dengan baik di Hambalang. Kemudian bagaimana Pak SBY, udah pernah saya ceritakan belum itu ketika di Hambalang itu, pada saat beliau mau pidato, Pak Prabowo menjemput dan berdiri di belakang. Ini kan menunjukkan adab seorang pemimpin gitu. Padahal kan beliau bisa aja, ya oke Pak silakan. Dia duduk aja di kursinya dengan santai.
Bisa, tapi bagaimana beliau begitu besar hatinya Pak Prabowo ini mendampingi Pak SBY dan berdiri di belakang. Kan orang bilang kayak ajudan gitu. Iya. Tapi apa? Ini menunjukkan apa? Respect. Nah inilah menurut kami bagaimana beliau bisa memposisikan dengan baik. Dan ketika ketemu Mas Ahaye, ketum sama ketum ini, sama-sama ketum partai parlemen ini. Iya. Wah Mas Ahaye gimana? Wah gini. Diskusinya mengalir, bukan dulu gue Majen ini di TNI apa? Kan nggak gitu gayanya. Atau usia saya berapa, usia dia berapa. Bagaimana Pak Prabowo memposisikan anak muda yang punya potensi, yang sudah punya prestasi, itu bisa diskusi tanpa melihat usia gitu. Tapi sama-sama bisa berdiskusi dengan nyaman. Ini pemimpin ini yang kita butuhkan. Jadi kalau orang bilang stigma, aduh Pak Prabowo terlalu tua, misalnya ada yang bicara seperti itu. Misalnya ada yang mengkritisi itu, bagi kami malah enggak. Di usianya seperti ini, malah dia lebih mengakomodir berbagai pihak gitu. Dan lebih terbuka dengan berbagai gagasan dan masukan. Nah inilah presiden yang harusnya kita butuhkan. Gitu. Gitu. Jadi kembali ke soal pertemuan SBY tadi. Kira-kira berapa menteri yang ditawari? Atau cuman menawarkan untuk masuk dalam kabinet? Konsekuensinya kalau masuk dalam kabinet tentu menjadi koalisinya pemerintah. Ya enggak? Ada dua kemungkinan nih. Kalau Demokrat masuk, maka pasti ada yang dikeluarkan. Ya enggak? Artinya bukannya dikeluarkan itulah menterinya, tapi partainya. Ya enggak? Jadi kalau hari ini misalnya dulu yang oposisi itu adalah Demokrat dan PKS, kalau Demokrat masuk, ada satu partai akan dipaksa menjadi oposisi. Ya kan? Itu logikanya nih. Maka kemungkinan bisa Mentan, bisa LHK, ya enggak? Ada kemudian Mendes, Menaker, ya kan? Dari posisi empat kementerian ini, ya enggak? Itu apakah Pak Jokowi menawarkan di posisi 4 menteri itu, atau cuma ditawarkan sampaikan dengan teman-teman Demokrat, apakah bersedia untuk masuk dalam kabinet? Kalaupun memang tawaran itu ada, apakah akan diambil oleh Demokrat? Wah ini ya berat atau misalnya karena beredar di luar itu, ya Pak SBY ngumpulkan, kemudian menyampaikan bahwa kita ditawari untuk masuk kabinet, ya masuk menjadi partai koalisi, dan meminta Demokrat untuk memikirkan sikapnya, ya. Apa kita ambil atau tidak, ya nggak? Ini ngeri ini isunya. Ya. Saya kira-kira. Saya kemarin nggak diajak itu, ada pembicaraan itu nggak ada itu. Itu disampaikan dalam rapatnya jubir itu. Nah, kira-kira itu mau diambil, keputusannya kapan? Apa nunggu mentannya dulu sama LHK diganti? Gimana itu, Cak? Gini, saya sampaikan kemarin fokus pilpres. Yang kedua bicara pileg, Pak SBY, kan Mas Ahaye. Dan pertemanan Jokowi soal menteri? Ada. Nah, itu ada tadi yang dibicarakan, kita ingin pemilu damai tadi. Ditawari masuk kabinet. Yang kedua perubahan perbaikan. Oke. Kalau kabinet begini, Bang, saya bisa sampaikan begini nih. Ini kalau ini kan Pak Jokowi lah yang bicara, bukan kami. Kalau reshuffle itu kan hak prerogatif presiden. Benar. Hak prerogatif presiden juga menyampaikan Demokrat. Ya. Tolong pikirkan, saya ajak untuk masuk. Silakan Demokrat putuskan. Kan begitu nih. Nah, sekarang Demokrat putus. Ini Bang Rio kayaknya mendoakan kami diajak masuk kabinet kayaknya nih. Loh kan udah tanggung nih. Ya. Iya kan? Nah, jadi gimana Bang? Saya mau nanya ke Abang nih. Jadi kalau misalnya sisa setahun ini kok Demokrat diajak, menurut Abang bagusnya bagaimana? Demokrat itu sekali lagi orientasinya adalah untuk kepentingan bangsa dan negara. Ya. Bukan soal kepengen masuk atau tidak. Ya. Ketika seseorang yang hanya diberikan hak oleh konstitusi, itu hanya presiden. Ya. Nggak ada orang di republik lagi. Ya kan? Nggak ada, hanya beliau. Ketika dia menawarkan, itu kan bukan menawarkan hanya sekedar supaya nggak jadi musuh, jadi teman aja, kan nggak gitu. Ya. Bahwa di Demokrat itu ada kader-kadernya yang dianggap mampu. Ya, untuk menyumbangkan tenaga dan pikirannya demi bangsa dan negara
demi perbaikan tadi, Ya. ya kan? Ya. Kemudian menyumbangkan pikiran-pikiran Ya. dan gagasannya untuk kepentingan bangsa dong. Ya, Kan benar. bukan untuk kepentingan presiden. Benar, Bang. Benar. Itu loh maksud saya. Jadi kalaupun ada tawaran itu, Hmm. kalau memang itu benar dan saya rasa itu benar. Dan saya pikir nggak ada salahnya Demokrat menyumbangkan atau menghibahkan Ya. kader terbaiknya untuk mengurusi persoalan-persoalan bangsa dan negara untuk kepentingan rakyat. Gitu. Ya. Yang bisa menawarkan itu ya Jokowi, yang lain nggak bisa nawarin. Benar. Jadi menurut saya sih orientasinya harus kepentingan bangsa dan negara. Benar. Kalaupun masuk ya demi kepentingan bangsa dan negara kan, Iya. demi kepentingan rakyat. Nah, soal kementerian apa presiden lah yang menentukan. Iya. Nah, kalau itu ditawarkan, Demokrat akan ambil atau tidak? Kalau abang bilang seperti itu kan berarti kepentingan bangsa dan negara, Bang. Tapi kan gini, Bang. Gini ya, kita Iya, kan melihat iya. nih, bicara mengenai inilah yang kadang-kadang publik juga mesti memahami gitu. Kami ini kan politik berbasis value atau nilai gitu. Oh ya. Bicara mengenai gagasan visi misi. 10 tahun Pak SBY memimpin negeri kan kita, mohon maaf, abang kan juga melihat Ya. bagaimana kemajuan yang dicapai oleh negeri ini gitu. Ya. Dan Pak SBY selalu berulang kali menyampaikan bahwa bagaimanapun kuatnya kita di luar, tetap akan lebih baik dan lebih besar manfaat kita buat rakyat, bangsa, dan negara kalau kita berada di dalam pemerintahan. Karena itulah kami punya target bagaimana 2024 ini sampai dengan 2029 bisa masuk kembali ke dalam pemerintahan. Ya. Nah, dan kami ingin punya saham besar ini dalam pemenangan Pak Prabowo. Dalam artian apa? Oh, kita harus serius habis-habisan. Nah, katakanlah bicara dengan Pak Joko Widodo, kami hanya ingin menyampaikan begini, Bang. Kami ini, kritik-kritik yang selama ini kami sampaikan ke beliau, itu kan juga dalam konteks bagaimana agar kebijakan beliau benar-benar bisa bermanfaat dan memberikan manfaat lebih besar buat rakyat, bangsa dan negara. Bukan buat, mohon maaf ya, bukan buat menjatuhkan, menjelek-jelekan, enggak kok. Kritik kita semua rasional, ada hitung-hitungannya, ada argumentasinya. Karena kita ingin beliau menjalaninya dengan baik. Dalam berbagai pertemuan misalnya dengan Pak SBY sebelum-sebelum ini misalnya ya, Bang. Pak SBY selalu mengingatkan gitu. Jadi presiden itu tidak mudah. Belum menyampaikan kepada kami. Pasti ada niat baik, hanya kadang-kala dalam niat baik itu kan terlalu banyak pihak nih. Sehingga bisa jadi dipersepsikan berbeda kan begitu. Yang penting kita lihat dulu niatnya bagaimana. Tolong kalau misalnya mengkritik atau mengkritisi pemerintahan, bukan individunya yang dikritik, tetapi kebijakannya. Mana nih yang kurang pas, mana nih yang dianggap merugikan rakyat, kita kritisi. Silakan seperti itulah guideline yang dulu Pak SBY berikan ketika Mas Ahaye kan menggantikan beliau. Kami juga kok diskusi dengan beliau. Ini seperti itu beliau sampaikan dulu. Jadi memang Bang, kalau kita bicara ini, kami juga ingin nih setahun terakhir Pak Jokowi ini bisa menutup pemerintahannya dengan manis gitu, ya kan? Dengan baik. Itu doa kami, itu harapan kami. Karena bagaimanapun Pak, kemajuan-kemajuan yang kita capai dari waktu ke waktu, dari presiden ke presiden, ini hanya akan bisa semakin baik ke depannya kalau misalnya prosesnya ini berjalan dengan baik gitu. Makanya kami mohon maaf ya, ada yang bilang ayo tumbangkan, jatuhkan. Kan sempat ada isu-isu dulu kan, bertahun-tahun yang lalu. Bagi kami itu kok seperti itu ya gitu. Pak SBY menekankan, kita ini udah bangun bangsa ini 10 tahun lah memimpin negeri ini. Jangan sampai karena ada ambisi 1-2 orang atau kelompok tertentu kemudian malah jadi berantakan semua. Kita harus bantu pemerintah bagaimana dia bisa lebih baik. Jadi kalau abang nanya apakah masuk atau tidak masuk, abang bisa membaca lah kira-kira kalau dari saya itu. Tetapi kan bukan saya yang memutuskan, Bang. Dia memutuskan Pak Jokowi. Kan gitu. Itu kalau kita hubungkan dengan tweetnya Pak SBY beberapa waktu yang lalu. Pak SBY bermimpi bahwa pada suatu saat 3 presiden, Bu Mega presiden keempat, kelima, presiden ke-6, ke-7 dan presiden berikutnya Pak Jokowi itu naik kereta bertiga, kereta api cepat lah kira-kira gitu. dan ini kayak sepertinya udah mulai mendekat nih. Enggak di Gambir. Tinggal 1 orang lagi. Bang dari Gambir, nggak mungkin kereta cepat dong. Oh dari Gambir ya. Kalau dari Halim baru kereta cepat. Oh iya. Dari Gambir. Udah ketemu nih Pak Jokowi dan Pak SBY dengan suasana akrab, ya. Auranya positif. Tinggal harapannya temu Bu Mega bertiga duduk sama-sama untuk bicara kepentingan bangsa. Kira-kira menurut Demokrat penting nggak ini ketemu Bu Mega sekali lagi dengan Pak SBY dan Pak Jokowi untuk bicara tadi soal 2024, legasinya Pak Jokowi, soal pemilu ini
bisa berjalan dengan mulus, alih masa kepemimpinan 5 tahun berjalan baik, tentu program-program besar seperti IKN, infrastruktur itu bisa dilanjutkan. Ya, bisa siapapun yang terpilih lah. Di antara calon-calon presiden ini. Tapi harapannya bahwa legacy itu adalah perubahan dan perbaikan. Nah, Anda sebagai kader Demokrat berharap nggak itu tiga-tiga itu bisa duduk bersama-sama? Kalau kami nih Bang, ini sama nih. Kemarin juga Pak SBY menyampaikan pertemuan Pak Jokowi itu adalah silaturahmi sebagai sesama presiden. Nah, silaturahmi itu sangat baik. Makanya kalau dilihat Pak SBY rajin silaturahmi. Kemudian saat ini Mas AHY pertama kali menjadi ketum 2020, kan beliau sangat rajin nih keliling, bertemu dengan berbagai elemen bangsa, ketum-ketum parpol lain, tokoh-tokoh parpol lain, atau ormas-ormas, atau berbagai elemen penting bangsa ini lah gitu, ya kan? Nah, jadi kalau misalnya bicara mengenai silaturahmi, dengan Bu Mega pun, Pak SBY itu sangat terbuka. Ini boleh dicatat juga nih di podcast ini misalnya kan, karena banyak yang nonton ini kan. Bahwa saya Herzaki, kader Demokrat, juru bicara Demokrat, siap menemani Pak SBY kalau memang akan ada pertemuan dengan Bu Mega di Teguh Umar. Sangat terbuka ini. Yang kami tahu Pak SBY itu sangat terbuka. Nah, tinggal masalah apakah waktunya sekarang, sebelum Pilpres atau setelah Pilpres, ya biarkan saja mengalir Bang. Karena beliau-beliau ini, Pak SBY, Bu Mega, ini kan tokoh-tokoh bangsa. Udah punya kontribusi luar biasa buat negeri ini. Janganlah kemudian kita ini malah mendorong, Bu harus ini, Bu Pak harus ini. Janganlah. Ketemu sekarang biar bagus buat bangsa. Ya enggak gitu juga. Kita biarkan berjalan saja prosesnya apa adanya, alami. Kita doakan nanti ya bagaimanapun semangatnya dari kami, dari Pak SBY menjelaskan kebersamaan ini penting ke depannya. Dalam konteks apa? Jadi oke, bertarung saat ini katakanlah berbeda capres yang diusung. Nggak apa-apa, inilah demokrasi. Berbeda pandangan, justru inilah namanya energinya. Energi bagi demokrasi kan perbedaan kan begitu. Tetapi nanti begitu sudah terpilih siapapun, ayo duduk bareng kita. Pak SBY, Bu Mega, Pak Jokowi, duduk bareng kita di istana, bertemu dengan presiden yang baru. Nah, kita kasih masukan lah. Ngomong santai, oh dulu saya begini, ini begini. Tapi tetap keputusan apapun, biarkan presiden ke-8 ini yang menjalankan pemerintahan. Menjalankan amanah untuk rakyat. Nah inilah yang kalau yang selalu disampaikan oleh Pak SBY kepada kami terkait dengan misalnya masalah mimpinya. Seperti itu. Kenapa? Bukan hanya sekedar memberikan contoh panutan pada rakyat. Wah ini kompak nih, ya kan? Guyup rukun. Bukan hanya itu, tetapi bagaimana beliau-beliau ini kan, Bang. Abang sendiri kan ngomong tadi. Yang bisa ngasih punya hak reshuffle atau hak mengangkat dan memberhentikan menteri hanya presiden. Kita pun kabinet presidensial di sini. Pemerintahnya presidensial. Betapa presiden punya power luar biasa. Sehingga apa? Ini kan suatu kemewahan ya Bang. Suatu rezeki yang luar biasa buat presiden ke-8. Karena dia punya 3 orang presiden sebelum dia. Yang bisa duduk bareng sama dia, yang dia bisa ngobrol, bisa nanya. Kan ya kayak Pak Jokowi misalnya. Katakanlah nih misalnya kita imajiner ataupun sebenarnya gitu. Kalau Pak Jokowi, aduh setahun terakhir saya bagaimana ya caranya ya biar bisa soft landing. Biar semua kerja keras saya selama 9 tahun, itu di setahun terakhir ini bisa semakin optimal. Bukan malah mohon maaf terganggu oleh isu-isu yang lain atau ada kinerja yang tidak pas. Ini seharusnya bertanya kepada siapa Bang? Bertanyanya kan hanya kepada 2 orang di Republik ini. Yang pernah jadi presiden. Yang pernah jadi presiden, Ibu Mega sama Pak SBY. Kok nanya sama yang lain kan aneh lah, belum pernah kok. Jadi presiden yang lain kan gitu. Nah inilah Bang maksud saya suatu dan ini juga baik buat negeri ini dong, buat rakyat kita. Betapa presiden ke-8 bukan hanya punya pemikiran pribadi, tapi punya 3 nih ilmu, gudang pengetahuan dan pemahaman, bukan hanya teori, praktek bagaimana memimpin negeri ini, membawa negeri ini bisa lepas dari jeratan ya kan, gangguan. Misalnya Bu Mega, Krismon lo dulu, iya kan? Penjara Gus Dur kan, Krismon, kita baru mulai ke pasca reformasi kan, mau pilpres langsung, mau pilkada langsung, hal yang nggak mudah. Banyak lagi teroris waktu itu. Bagaimana Pak SBY 2004 sampai 2009, apa fungsi tugas utamanya? Bang, masih ingat kan kita hampir tiap tahun ini Natal nih gereja mana lagi nih yang dibom ini? Kan begitu hampir tiap tahun, yang deg-degan, kasihan nih teman-teman kita, saudara-saudara kita. Tetapi di era Pak SBY kan berhasil tuh disukseskan. Gini, teroris ditangkap. Kan itu Bang maksud saya. Tapi ini para penonton semua,
ini bicaranya Zaki 2 bulan yang lalu sama sekarang itu lebih happy sekarang apa ya? Hah? Gak ada beban. Kalau kemarin masih terbeban. Kita tanya tuh kayak mikir-mikir, iya apa enggak. Sekarang lebih lepas. Kan? Ini kayak lebih happy dan ngobrol lebih enak. Nah, karena gak ada lagi beban. Ketumnya harus jadi wapres itu gak ada lagi. Nah sekarang kita tanya nih. Setelah memutuskan mendukung Prabowo. Ya. Apa langkah-langkah seriusnya Demokrat dalam rangka memenangkan Prabowo ini? Kan tidak hanya sekedar memberikan dukungan politik, tapi Demokrat mempersiapkan apa nih langkah-langkah strategisnya? Sederhananya begini gitu ya. 17 September kita kan diundang ke Hambalang. 17 September yang lalu. Yang waktu ke Hambalang. Menyampaikan langsung kepada Pak Prabowo dan juga teman-teman Gerindra keputusan MTP untuk mendukung. Ya kan? Nah, itu bayangkan itu 17 September loh. Ya kan? Terus kita sampaikan, Pak Prabowo, kami akan deklarasikan secara resmi. Tanggal 21 September. Beda 4 hari ya. 21 September Abang mungkin udah nonton dan seluruh rakyat Indonesia karena kita disiarkan, Bang. 3 stasiun televisi nasional. Kita siarkan langsung. Bagaimana Mas AHY mendeklarasikan dukungan Demokrat kepada Pak Prabowo. Disaksikan jutaan pemirsa. Dan bagaimana kami memberikan tempat kepada Pak Prabowo. Mas AHY pidato hanya 10 menit, Bang. Pak Prabowo-nya 20 menit. Nah, ini kenapa? Inilah suatu bentuk apresiasi kami. Itu satu hal contoh. Yang kedua, bagaimana dalam waktu 4 hari kami mengundang pimpinan Partai Demokrat di seluruh lapisan, Bang. Seluruh Indonesia. Hadir, Bang. Ada 5.000 lebih yang hadir, termasuk anggota Dewan. Nah, ini kan menunjukkan keseriusan kami. Mas AHY yang menyampaikan secara langsung arahannya, kita deklarasi Prabowo, kita dukung penuh Prabowo. Mohon maaf nih, Bang. Dengan segala hormat, kami memang anggota bungsu. Saudara bungsu. Tapi alhamdulillah. Ini kan bisa berperan lebih besar. Tetapi kami mendeklarasikan secara besar-besaran dan megah. Menunjukkan inilah salah satu bentuk keseriusan kami. Dan Abang kan bisa lihat setelah itu. Saya masih ingat juga nih ya, karena kan saya waktu itu di kontrol room, Bang. PSB menyanyikan lagu. Setelah selesai acara, beliau menyanyikan lagu. Kamu tidak sendirian. Wah, ini kan buat Pak Prabowo, berarti apa? Ini kan menunjukkan satu pertanda, Bang, bagi kami, Bang, kader Demokrat. Sederhana kok, Bang. Ya kan? Lalu apa yang disampaikan gesturnya Pak SBY? Lalu kemudian gesturnya Mas AHY. Kirimkanlah kami presiden yang baik hati. Ya kan Mas AHY nyanyi juga itu yang diujungkan. Ini bahasa simbol. Kalian udah tahu kok. Kita bayangkan pimpinan partai hampir 5.000 seluruh Indonesia datang dalam waktu kurang 4 hari, Bang. Datang ke Jakarta, dipanggil kita mau deklarasi, ayo datang. Datang, Bang. Kurang dari 4 hari. Nggak perlu berminggu-minggu ngumuminnya ke Indonesia. Datang, nggak pakai pertanyaan apa-apa. Artinya Demokrat solid, kompak dukung Prabowo. Solid, kompak gitu dukung. Ya, dan selesai ini apa? Ini kami kalau ada yang mendukung lain, apakah akan diberi sanksi? Ya jelas dong. Gitu. Oh jelas. Kita nggak ada, Bang, main-main. Di organisasi ini satu komando. Nah, termasuk misalnya kemarin ketemu Pak Jokowi kan? Ada nggak jubir yang ngomong di hari itu? Nggak ada kan, diam ya, Bang? Nah, itu komando namanya. Kita kalau ada misalnya kader Demokrat di Bengkulu dukung yang lain, sanksi, Bang. Jangankan kader aja, caleg aja kita sanksi. Nggak akan dilantik, Bang. Kalaupun dia terpilih punya suara, dia nggak akan dilantik. Ini komitmen ini. Nah, ini karena Mas AHY sendiri yang menyampaikan, Pak SBY sendiri menyampaikan, nggak bisa. Kita harus serius. Kenapa? Komitmen kita dengan Pak Prabowo ini luar biasa. Kita melihat keseriusan beliau, bagaimana juga dengan kami saat ini juga sangat serius. Ya kita harus balas dengan baik. Penerimaan beliau yang sangat baik, ya kita harus balas dengan baik. Kan tidak ada dusta nih di antara kita nih. Hubungan dengan partai koalisi pendukung Anies hari ini? Oh ya baik aja. Baik, komunikasi aja. Kalau ada ketemu ya ngobrol. Kan di parlemen ya kan. Biasa gitu. Tapi kalau ketemu ngajak kopi-kopi, ya kan dia sibuk, kita sibuk. Mas AHY nggak pernah ketemu Anies lagi? Ya untuk apa? Nggak tahu. Kalau dulu kan rajin ketemu kan karena konsolidasi untuk kemenangan. Karena kan beliau ketum partai, Bang. Betul. Mohon maaf ya, Bang ya. Ketum partai ini tugas tanggung jawabnya kan luar biasa. Abang kan pernah, mohon maaf, dulu memimpin organisasi. Nggak mudah kan memimpin partai ini gitu loh. Setiap hari menghadapi masalah dari seluruh Indonesia, ratusan ribu pengurus, Bang. Pengurus aja ratusan ribu loh. Belum kadernya kan bisa jutaan. Nah,
Itu kan masalah yang bagaimana mensolidkan ini gitu sehingga bisa memenangkan. Tadi saya sampaikan sederhananya itu Bang, tapi nanti lihat ya. Pelan-pelan terus sudah sebentar lagi akan keluar nih arahan-arahan instruksi. Kadang udah lama nunggu nih. Udah menunggu. Tom, kami mau pasang baliho, billboard, mau pasang spanduk. Bang bayangin kayak aneh, kayak yang Simantan. Saya 1.000 lebih Bang pasang. Ada billboard, baliho, spanduk. Seluruh dapil saya. Bersama ini. Hampir sebulan masangnya. Ya, Udah berapa biayanya? Abang hitung aja 1.000 itu. Berapa? Satu kader kayak saya ini, caleg kita udah 20.000 Bang. Ya kan? Nah, bayangkan ini. Contoh sekjen misalnya di Aceh, dia juga butuh hampir sebulan masang. Kenapa? Dia 5.000 Bang. Kalau Herman Heron, anggota dewan kami yang di Cirebon itu, 3.000-an masang billboard, baliho, spanduk segala apa. Tapi kemudian harus kita ganti. Kita ganti. Maksudnya apa? Ini bukan baru sebulan 2 bulan. Udah berbulan-bulan. Itu kalau ngomong yang bentuk kelihatan. Bentuk dukungan. Belum lagi kita bicara mengenai di medsos. Di online selama setahun. Mohon maaf Bang, orang bayar buzzer aja bisa 100 juta Bang buat 25 orang yang nggak jelas. Kader kami ribuan loh. Setiap bulan itu ngebela terus. Kalau yang si mantan itu dulu diserang sama yang lain, kami ngebelain. Nah sekarang gantian, kami ngebelainnya Pak Prabowo. Nah maksud saya gini Bang, jadi inilah yang nanti dalam proses juga. Tadi sudah mulai di medsos segala apa, lakukan pembelaan, menjelaskan seperti apa visi misi Pak Prabowo juga ke depan, bagaimana kebersamaan Demokrat dan Pak Prabowo. Lalu nanti juga ini ada billboard baliho segala apa, kita sedang siapkan, sedang finalisasi. Desainnya segala apa, nanti kader-kader kami di seluruh Indonesia akan pasang juga. Nah ini menunjukkan keseriusan kami gitu Bang. Ya kan, kenapa? Yang tampak aja nggak dilakukan. Bagaimana yang nggak tampak kan begitu. Nah, makanya kita tunjukkan yang tampak dulu gitu. Dan kalau kami kan sudah menunjukkan nih eranya Mas AHY dari 2020 melawan Muldoko misalnya. Ya kan, melawan siapa lagi? Lalu kemarin pada saat mendukung si mantan, kan luar biasa nih pergerakannya sampai ke akar rumput. Sama Bang, sekarang sampai ke akar rumput. Bagi kita capres Pak Prabowo, wakilnya siapapun ya silakan aja. Ya kita promosikan dulu, kita jelaskan dulu kepada rakyat kenapa kita memilih Pak Prabowo. Ini contohnya Bang. Nah, soliditas ini menjadi penting. Mesin partai yang kuat, solid ini yang penting bisa menjadi elemen kuat kemenangan nantinya. Kita geser. Pertanyaan enggak. Ini apa? Statement terakhir dari Zaki itu Prabowo. Ya. Soal Prabowo. Soal Prabowo. Soal Prabowo, kemudian soal menteri. Jadi gini, nah, kalau kami meyakini, ya, Pak Prabowo ini di antara kandidat-kandidat lainnya seseorang yang bukan hanya punya kompetensi, kapabilitas, tapi juga memiliki karakter, adab, akhlak yang kami anggap cukup pas dan tepat untuk bisa menjadi pemimpin negeri ini ke depannya. Ya kan? Karena itu Demokrat akan bersungguh-sungguh dan sangat serius. Dan mohon maaf ini saya lupa tadi membahasnya sedikit. Bagaimana begitu Pak SBY menyatakan akan turun gunung, serangan luar biasa kepada kami. Kami tahu yang nyerang itu karena takut. Karena Pak SBY ini mohon maaf 2014 beliau kan sebagai presiden mesti jaga netralitas dan objektivitas. Meskipun waktu itu ketum partai juga. Yang kedua 2019 kita tahu Pak SBY saat itu menjaga Bu Ani yang sedang sakit. Jadi konsentrasi beliau tidak ke kampanye. 2024 ini beliau memang sudah saatnya turun. Sibuk melukis, sibuk membina klub bola voli. Tapi beliau sudah menyampaikan komitmen, saya siap turun. Habis-habisan membela Pak Prabowo, sahabat saya. Nah ini jangan lupa nih kata kuncinya nih. Dan tadi pun kita lihat di HUT TNI tadi, Pak SBY datang dengan baju bintangnya, ya seragam lengkapnya beliau. Duduknya di mana? Sebelah Pak Prabowo. Nah ini kita yang memahami simbol-simbol seperti ini udah jelas dan tegas bagi kami. Ini luar biasa, kita harus full force. Dan udah mulai banyak serangan, Pak SBY begini, ya wajar kami tahu. Soalnya takut. Kalau Pak SBY sudah turun bersama Pak Prabowo dengan semua anggota KIM ini, insya Allah Pak Prabowo bisa menang. Ini yang menjadi sumber ini. Nah yang kedua Bang, terkait dengan masalah menteri. Sederhana Bang, kita percaya sama Pak Jokowi. Beliau pasti ingin yang terbaik untuk rakyat, bangsa, dan negeri ini. Kita serahkan saja kepada beliau. Siapa yang nanti mendapatkan mandat dan amanah, ya kami yakini jika itu untuk rakyat, bangsa, dan negara, dari partai manapun pasti akan bersedia. Menurut kami gitu. Tapi kalau untuk terkait dengan Demokrat, saya belum bisa berspekulasi lebih lanjut, Bang. Karena keputusan bukan di saya, dan itu kan Pak Jokowi lah yang menentukan. Masa kami dibilang, oh iya kami siap di Menteri A, Menteri B. Aduh, yang
punya kuasa Pak Jokowi kok gitu. Baik. Bang. Para penonton sekalian, kita sudah bicara cukup panjang dengan Bung Zaki, diceritakan soal panjang lebar pertemuan Pak SBY dan Pak Jokowi, kemudian bagaimana sikap Demokrat untuk memenangkan Pak Prabowo menjadi seorang calon presiden dan menjadi presiden. Terima kasih Bung Zaki. Ya. Kita tunggu terakhir kejutan dalam beberapa minggu atau beberapa hari ini, apakah Demokrat masuk menjadi salah satu menterinya Pak Jokowi. Doanya Kalau satu masuk kita doa- undang lagi. Bang, doanya satu doang. Ya, satu atau dua. Satu menteri Bercanda dan aja, mungkin Bang. dua wakil menteri. Oh. Dan mudah-mudahan Zaki masuk salah satu wakil menteri. Wah, saya DPR RI, Ya. Bang, tapi saya Oh, aminin DPR lah. RI. Amin, amin. Saya aminin lah. Baik, terima Amin. kasih. Sekalian Semoga kita Bang Rio lanjutkan. juga nanti bisa jadi menteri. Oh, Amin. DPR RI juga kita, Bang, ya? DPD. Oh, DPD ya, Bang. DPD. Oke, ya. Kita ketemu dalam poltak berikutnya. Terima kasih. Zaki. Oke, makasih, Bang. Rupanya poltak. Kenapa politik, Politik taktis? taktis. Karena poltak. Poltak. Jadi bukan Itu. singkatannya duluan ya, Bang? Bukan kepanjangannya duluan. Aslinya bukan ini, bukan politisi botak. Oh.